Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 Pemerintah Nagari yang beranggotakan saya Korin Radesa dan rekan-rekan saya Mutiara Putri, Mutiara Riyandi, dan Muhammad Naufal. Materi pertama yaitu konsep nagari, yang kedua pemerintah nagari menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018, yang ketiga yaitu konsep nagari berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018, yang keempat asumsi penyebab hilangnya kultur Minangkabau dalam definisi nagari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018. Yang kelima, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang nagari. Yang keenam, adat dan hukum adat di Minangkabau. Langsung saja kepada materi pertama yaitu konsep nagari. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara genealogis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah, serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Nagari Kesatuan Republik Indonesia. Dan juga nagari merupakan kumpulan dari beberapa jorong yang memiliki tujuan dan prinsip yang sama. Nagari dipimpin oleh seseorang yang namanya wali nagari. Wali nagari ini dipilih melalui musyawarah dan mufakat dari berbagai kumpulan jorong dan melalui pemilu. Terdapat dua aliran besar dalam sistem pemerintah nagari di Minangkabau, yakni Koto Piliang dan Budi Caniago. Yang keduanya mempunyai kemiripan dengan pemerintahan polis-polis pada masa Yunani kuno. Selain dipengaruhi oleh tradisi adat, struktur masyarakat Minangkabau juga diwarnai oleh pengaruh agama Islam, dan pada suatu masa pernah muncul konflik akibat pertentangan kedua pengaruh ini, yang kemudian dapat diselesaikan dengan menyerasikan kedua pengaruh tersebut dalam konsep adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah. Dalam pembentukan suatu nagari sejak dahulunya telah dikenal dalam istilah pepatah yang ada pada masyarakat adat Minang itu sendiri, yaitu dari tarata menjadi dusun, dari dusun menjadi koto, dari koto menjadi nagari, nagari bapenghulu. Jadi, dalam sistem administrasi pemerintahan di kawasan Minang dimulai dari struktur terendah disebut dengan tarata, kemudian berkembang menjadi dusun, kemudian berkembang menjadi koto, yang kemudian berkembang menjadi nagari yang dipimpin secara bersama oleh para penghulu atau datuk setempat. Materi kedua yaitu tentang pemerintahan nagari menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018. Pasal 9, yang pertama, pada setiap nagari dibentuk pemerintah nagari sebagai penyelenggara pemerintah nagari bersama kerapatan adat nagari. Yang kedua, pemerintah nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Kapalu Nagari dan dibantu oleh perangkat nagari. Pasal 10 yang pertama, Kapalu Nagari mempunyai tugas penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan pelayanan publik, pembinaan ke masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat nagari. Pasal 11, Kepala Nagari memiliki wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintah nagari, mengangkat dan memberhentikan perangkat nagari, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset nagari, menetapkan peraturan nagari, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja nagari, membina kehidupan masyarakat nagari, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat, membina, melestarikan dan mengembangkan kehidupan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat nagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Mutiara Putri. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu pasal 12. Yang pertama, kepala nagari dipilih atau diangkat oleh kerapatan adat nagari berdasarkan musyawarah mufakat. Yang kedua, tata cara pemilihan atau pengangkatan kepala nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan daerah, kabupaten, ataupun kota. Yang selanjutnya yaitu pasal 14.
Yang pertama, perangkat nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 terdiri atas manti nagari, dibantu oleh kepala urusan, bendahara nagari, dubalang nagari, dan kepala jorong atau korong ataupun kampung. Yang kedua, manti nagari bertugas membantu kepala nagari untuk melaksanakan administrasi surat menyurat, penyimpanan arsip, dan pembuatan laporan kegiatan pemerintahan nagari. Yang ketiga, bendahara nagari bertugas membantu kepala nagari untuk melaksanakan administrasi keuangan, pembukuan, serta pembuatan laporan keuangan. Yang keempat, dubalang nagari bertugas menjadi keamanan dan ketertiban di nagari. Yang terakhir, kepala jorong, korong, ataupun kampung bertugas membantu kepala nagari sebagai pelaksana teknik di jorong atau korong maupun kampung. Yang selanjutnya, dalam Perda Sumbar Nomor 7 Tahun 2018, nagari didefinisikan dalam satu narasi singkat dan sederhana sebagai berikut. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara genealogis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, wewenang memilih pemimpinnya secara musyawarah, serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat basandi syara, syara basandi kitabullah, dan atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Cara pendefinisian nagari seperti di atas mungkin sudah memenuhi kaidah legal drafting yang menghendaki kesederhanaan dan keringkasan. Namun, cara seperti itu mengandung resiko hilangnya kata-kata kunci yang seharusnya tetap melekat pada nagari, seperti kata Minangkabau, suku penghuni, dan ciri utama nagari secara fisik, yaitu balai adat, masjid, pasar, pandam perkuburan, dan tepian tempat mandi. Hilangnya kultur Minangkabau dalam definisi nagari Perda Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 dapat melahirkan 3 asumsi. Yang pertama, bukan sebuah kesengajaan yang menggambarkan rendahnya komitmen kebudayaan penyusunan naskah, tapi semata-mata karena tuntutan teknis legal drafting yang harus berupa narasi ringkas. Yang kedua, boleh jadi memang disengaja dengan anggapan bahwa kultur yang ada di nagari pastilah kultur Minangkabau, sehingga tidak perlu lagi dinarasikan secara eksplisit dalam definisi. Yang ketiga yaitu Perda Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 memisahkan nagari dari kebudayaan Minangkabau karena hanya bertujuan mendorong munculnya nagari adat, tidak untuk memajukan kebudayaan Minangkabau. Ketiga asumsi tersebut perlu diuji agar menghasilkan kesimpulan yang kredibel. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Ariandi. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang asumsi penyebab hilangnya kultur Minangkabau dalam definisi nagari Perda Sumbar Nomor 7 Tahun 2018. Asumsi pertama, kaburnya kultur Minangkabau dalam definisi nagari Perda Nomor 7 Tahun 2018 bukan sebuah kesengajaan yang menggambarkan rendahnya komitmen kebudayaan penyusunan naskah, tapi semata-mata karena tuntutan teknis legal drafting yang harus berupa narasi ringkas. Asumsi kedua, boleh jadi atau kaburnya unsur kebudayaan Minangkabau dalam definisi nagari memang disengaja dengan anggapan bahwa kultur yang ada di nagari pastilah kultur Minangkabau, sehingga tidak perlu lagi dinarasikan secara eksplisit dalam definisi. Bila asumsi ini benar, tentu akan lebih banyak pasal-pasal lain dalam Perda Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 yang membuat kata kunci kebudayaan Minangkabau. Namun, setelah saya telusuri pasal demi pasal, hasilnya jauh dari harapan. Perda Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 sangat berorientasi pada pembentukan lembaga pemerintahan nagari adat, tapi miskin visi kebudayaan Minangkabau. Oleh sebab itu, tidak mengherankan bila kata-kata kunci kebudayaan Minangkabau seperti matrilineal, kalarasan atau kotopiliang, Budi Ceniago, Lare dan Panjang, Tangganai, Pangulu, Islam, dan lain-lain tidak dianggap penting oleh perda tersebut. Asumsi ketiga, Perda Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 memisahkan nagari dari kebudayaan Minangkabau karena hanya bertujuan mendorong munculnya nagari adat.
tidak untuk memajukan kebudayaan Minangkabau. Kebenaran asumsi ini sebenarnya sudah terjawab ketika saya menguji asumsi kedua. Memang benar bahwa Perda Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 tidak menunjukkan komitmen terhadap pemajuan kebudayaan Minangkabau melalui nagari adat yang akan dibentuk. Setelah penegasan normatif bahwa yang akan digunakan dalam nagari adat adalah adat Minangkabau, tidak ada lantas budaya apa pula yang hendak dipakai di negara-negari adat tersebut. Apakah mungkin nagari adat menggunakan budaya lain yang bukan Minangkabau? Yang selanjutnya, Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Lahirnya Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari yang telah diundangkan pada tanggal 5 April 2018 merupakan tuntutan dari pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perda Nagari ini mencabut berlakunya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari yang dinyatakan sudah tidak sesuai lagi dengan semangat penguatan nagari sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat. Di awal kemerdekaan, kepentingan komunitas adat di daerah ini diwakili oleh Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau atau disingkat MTKAAM. Majelis Kerapatan Adat ini telah memperlihatkan peranannya dalam mempertahankan kepentingan komunitas etnik pada waktu kerapatan nagari, tidak lagi dimasukkan menjadi bahagian dari kepemimpinan nagari dalam maklumat Residen Sumatera Barat nomor 2, 20, dan 21 tanggal 21 Mei tahun 1946. Pada pemilu pertama 1955, organisasi ini bukan menjadi satu kekuatan politik di Sumatera Barat, yaitu Partai Kerapatan Adat. Materi Selanjutnya, LKAAM sebagai organisasi adat bentukan pemerintah. Dalam anggaran dasarnya dicantumkan bahwa tujuan organisasi ini adalah untuk melestarikan nilai-nilai luhur adat Minangkabau serta mengembangkan falsafat adat Minangkabau, yaitu adat Basandi Syarak, syarat Basandi Kitabullah. Materi selanjutnya, adat dan hukum adat di Minangkabau. Adat Minang atau adat Minang adalah aturan beserta undang-undang atau aturan adat berlaku dalam kehidupan harian masyarakat. Ketetapan pertama ditetapkan oleh Datuk Parpatian dan Sabatang dan Datuk Ketumanggungan, yaitu pertama, ulayat adat milik bersama, artinya tidak ada kepemilikan individu terhadap ulayat adat Minangkabau. Untuk pengaturan pemanfaatannya ditetapkan Nenek Mamak sebagai pembuat kebijakan. Kedua, penurunan ulayat adat pada perempuan garis ibu. Kaum perempuan diamanahkan sebagai pemegang ulayat adat dan diturunkan kepada anak perempuannya sebagai pemegang estafet ulayat adat. Ketiga, Islam agama masyarakat adat Minangkabau. Akibat ketetapan ketiga tersebut di masyarakat adat lahir satu lagi kutub kepemimpinan masyarakat yang bertugas menjaga dan membimbing masyarakat dalam segi agama Islam, yaitu alim ulama. Tiga ketetapan adat tersebut dikenal sebagai Tali Tigo Sapilin adat Minangkabau yang mengikat masyarakat adat sebagai satu kesatuan masyarakat adat Minangkabau. Dengan demikian, maka dianggap sempurnalah adat Minangkabau. Kedua ketetapan adat yang tumbuh dari tanah disempurnakan dengan satu ketetapan yang datang dari langit. Kesempurnaan ini dikenal dengan adat nan Basandi Syaraka, syarak Basandi Kitabullah. Kepemimpinan masyarakat adat mengerucut pada tiga majelis musyawarah yang memiliki peran masing-masing di masyarakat adat. Kelembagaan kepemimpinan itu dikenal dengan Tengku Tigo Sajarang. Kemudian ada lagi yang dimaksud dengan adat di Minangkabau adalah adat yang tidak lekang di panas, tidak lapuk di hujan. Itu adat ciptaan Tuhan Yang Maha Pencipta, sebagaimana dikatakan dalam Petua Adat, nagari berpenghulu, suku berbuah perut, kampung bertua, rumah bertungganai, biasa layu di bubut mati. Artinya, di daerah Minangkabau memiliki penghulu. Nagari mempunyai suku yang berasal dari keturunan yang satu perut, dan suku terdiri dari kampung-kampung yang dipimpin atau dikepalai oleh orang yang dituakan. Dan kampung terdiri dari rumah-rumah yang dikepalai oleh kepala rumah yang disebut tungganai. Apabila adat ini dipindahkan, maka akan layu, dan apabila dibunuh, maka akan mati.
Dalam hal ini, adat mengandung arti kaidah-kaidah, aturan kebiasaan yang berlaku tradisional sejak zaman nenek moyang dulu sampai ke anak cucu di masa sekarang. Sekian presentasi dari